di dalam MLB ini? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Hanif, selamat malam Gus Bayhaqi, selamat malam Mas Yusuf. Iya, saya termasuk agak serius mencermati isu atau agenda-agenda MLB ini. Ya, tetapi saya tidak melihat bahwa target utama atau goal tingginya itu adalah MLB atau praktik MLB atau kelangsungan dari, atau saya sedikit berbeda dengan Gus Bayhaqi. Saya tidak melihat gelagat, saya tidak melihat fenomena, saya tidak melihat gerakan-gerakan bahwa MLB itu terlaksana. Itu pertama. Kedua, saya melihat bahwa ya ini kegelisahan yang kemudian memuncul menjadi kegusaran, dan kegusaran itu dikelola secara rapi, kemudian muncul isu MLB ini. Nah, tetapi memang bahwa hal ini penting, setidaknya karena dua hal ya. Pertama adalah tadi Gus Bayhaqi menyebut autokritik terhadap PBNU yang tidak mau mendengar, tidak mau melihat saran, aspirasi, atau sekedar tabayun. Ya. Nah, oleh karena itu, maka isu gerakan atau kemudian agenda-agenda ini masif ya. Tadi Gus Bayhaqi menyebut di Bangkalan, di Surabaya, di Jombang, di Semarang, di Cirebon, dan lain-lain. Tetapi ya, saya melihatnya itu pertama adalah ini sebenarnya challenge kepada PBNU, challenge kepada Keramat Raya, challenge kepada mandatori Muktamar Lampung, bahwa warga NU secara umum dan terutama elit-elitnya, para kiai, para gus, itu butuh apa yang disebut dengan narasi agung, pikiran-pikiran besar, ide, gagasan, dan tawaran-tawaran kemanusiaan, kebangsaan, keindonesiaan maupun keislaman. Nah, ruang ini memang kosong kalau dibandingkan dengan, maaf, saya harus membandingkan ini karena untuk melihat sesuatu itu, kalau kata Ajurjani, bididdiha tadabayan al-asya, gitu kan. Untuk membandingkan, untuk memahami sesuatu yang paling mudah itu adalah dengan membandingkan dengan sebelumnya atau padanan lain. Nah, iya, ruang kosong dalam arti yang tidak diisi oleh mandatori Muktamar Lampung ini adalah tokoh atau struktur atau bagian inti dari Keramat Raya. Kita jarang mendengar bicara soal gagasan besar tentang kemanusiaan, gagasan besar tentang keislaman, gagasan besar tentang kebangsaan misalnya. Kita bandingkan misalnya ketika Soeharto melakukan politik belah bambu, kemudian sektor-sektor ekonomi, sumber-sumber ekonomi, resources ekonomi yang menjadi andalan orang-orang NU itu dipotong, dipangkas, dihilangkan. Satu itu. Kemudian kedua, lembaga-lembaga pendidikan yang beri nama NU itu diberangus, tidak boleh. Maka sepanjang Orde Baru tidak ada namanya Universitas Nahdlatul Ulama, UNU. Tidak ada namanya SMA NU, tidak ada namanya Madrasah Aliyah NU, dan tidak ada nama NU sama sekali. Nama NU disterilkan dari kelembagaan pendidikan. Maka yang ada adalah MTS atau MA Ma'arif, SMA Ma'arif, dan lain-lain. Di sektor-sektor lain, misal industri gula dan lain-lain, di kawasan Tapal Kuda Madura, atau di Pendalungan, di Jember, di Lumajang, yang sentra-sentra gula, kemudian di Mataraman, kayak di Kediri, di Madiun, Magetan, dan lain-lain, dulu tokoh-tokoh NU itu punya konsesi untuk mengirim tebu-tebu perkebunan rakyat itu ke pabrik-pabrik tebu di kota masing-masing. Di zaman Orde Baru, konsesi ini diambil alih dan diberikan kepada tokoh-tokoh informal dari kalangan abangan. Ini sektor ekonomi NU dipangkas, sektor pendidikan nggak boleh menggunakan nama NU. Secara politik, mereka-mereka yang aktif di P3 digencet begitu rupa sehingga berpindah ke Golkar. Nah, ini sumpek luar biasa. Kemudian Gus Dur mengubah itu semua dengan apa yang disebut dengan pluralisme, apa yang disebut dengan toleransi, apa yang disebut dengan kemajemukan. Ini pikiran besar untuk menerobos, untuk menyiasati, untuk mendobrak politik belah bambu Orde Baru itu. Jadinya apa? Jadinya munculnya LSAT Surabaya, LKIS Jogja, kemudian Lakpesdam, P3M Jakarta, dan lain-lain.
dan itu pun Gus Dur mengambilkan duit dari funding-funding asing. Ford Foundation masuk, Asia Foundation masuk, Aussaid masuk, kemudian Friedrich Naumann Stiftung masuk, Friedrich Albert Stiftung masuk. Ini adalah resources luar biasa. Itu juga belum cukup. Gus Dur membuka terobosan baru dengan bekerjasama dengan kalangan Tionghoa, pengusaha-pengusaha besar, konglomerasi, baik yang libat otomotif, keuangan, perkebunan, itu dibawa masuk semua Keramat Raya. Ini terobosan luar biasa ini, ketika menghadapi politik belah bambu. Nah, jadi nomenklatur kemajemukan, nomenklatur tentang pluralisme, nomenklatur tentang kita harus bekerja sama dengan kalangan-kalangan non pesantren itu diterobos oleh Gus Dur. Inferioritas NU, inferioritas kalangan orang-orang pesantren, kerendah dirian orang-orang pesantren itu diterobos, dibangkitkan spiritnya, dicarikan duitnya oleh Gus Dur dan berhasil. Dulu namanya kiai itu ya dia hanya bicara baca kitab kuning. Namanya kiai itu kalau udah hafal Alfiyah Ibnu Malik dan lain-lain, udah mengkaji hikam, udah mengkaji Ihya Ulumuddin, seakan-akan dunia itu udah dipegang. Dia lupa bahwa ekonominya morat-marit, dia lupa bahwa anaknya itu perlu kuliah, dia lupa bahwa istrinya itu butuh kelayakan-kelayakan tertentu. Itu lupa semua. Itu diterobos oleh Gus Dur bahwa dunia tidak hanya cukup itu. Akhirnya apa? Sampai detik ini, hampir tiap hari Keramat Raya tidak kehabisan tamu dari kalangan Tionghoa. Tidak kehabisan tamu pengusaha-pengusaha yang butuh perlindungan, butuh rekomendasi dan lain-lain, walaupun negatifnya adalah Keramat Raya sekarang tak upaya dari pasar jabatan, pasar proyek, pasar transaksi program dan lain-lain, itu soal lain ya. Yang jelas Gus Dur berhasil mengubah itu. Itulah ide, gagasan, narasi agung yang dilahirkan Gus Dur untuk menjawab tantangan politik belah bambunya Orde Baru. Nah, kita kembali sekarang ke kepengurusan mandatorinya Muktamar Lampung. Apa yang dihasilkan? Fikih peradaban. Fikih peradaban itu barang langit, tidak bisa di breakdown, tidak bisa diturunkan, tidak bisa dilandingkan menjadi sesuatu yang nyata. Kemudian politik praktis begitu mengejala luar biasa. Ini kegelisahan yang kemudian menjadi kegalauan, kerisauan yang kemudian wujud menjadi isu tentang MLB itu. Di samping varian-varian lain, pernik-pernik lain seperti pemecatan, pembekuan, dan lain-lain. Tapi yang inti adalah bahwa kegelisahan itu berawal dari di samping hal kecil soal pemecatan dan lain-lain, itu adalah kosongnya narasi agung tentang kebangsaan, tentang kemanusiaan, tentang keislaman. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kenapa isu itu saya tidak meyakini arahnya adalah untuk MLB yang tadi timeline-nya disebutkan oleh Gus Baihaqi akhir Januari atau April. Alasan kedua adalah bahwa gerakan ini esensinya adalah investasi, gerakan ini esensinya adalah konsolidasi untuk kepemimpinan NU ke depan, bisa Muktamar 27 atau lain-lain. Jadi ini sekedar investasi aja, inventarisir, membangkitkan gairah mereka-mereka yang punya kelayakan tertentu sesuai dengan standar KNU-an, standar keislaman, standar keindonesiaan kebangsaan ini untuk mempersiapkan diri secara baik. Mungkin itu dulu, Mas Yusuf. Oke, jadi menurut Anda ini sebagai warming up untuk kontestasi sesungguhnya di 2027 ya, tentang perebutan ketua Tanfidia. Tetapi bukan tidak mungkin bahwa MLB akan segera digelar sebelum 2027. Begitu menurut Anda? Iya, MLB ini saya melihat tadi, saya tidak melihat gelagat, saya tidak melihat fenomena, saya tidak melihat gerakan-gerakan besar. Mobilisasi intens, mobilisasi yang bersifat masif ke arah perhelatan muktamar luar biasa itu. Kemarin saya dapat informasi ketika pelantikan PBNU Jawa Timur di Tebuireng, itu jajaran pengurus PBNU datang dengan formasi agak lengkap, kemudian kemudian seluruh PWNU se-Indonesia juga diundang, berikut seluruh PCNU se-Jawa Timur. Nah, di antara yang inti yang disampaikan adalah
Siapa yang setuju MLBNU angkat tangan? Tidak ada satupun yang angkat tangan. Ketika tidak ada satupun yang angkat tangan, kemudian dipertegas lagi. Kalau tidak ada satupun yang angkat tangan, bagaimana kalau kita bikin surat pernyataan? Intinya adalah setia pada PBNU dan menolak MLB. Semua tanda tangan. Ini untuk kasus Jawa Timur, dan berikut dengan Ketua PW se-Indonesia 38 PW. Nah, pintu masuknya dari mana ini kalau kemudian ini barang serius? Karena kan MLB itu penyelenggaranya kan mandat peraturan perkumpulan, ADRT maupun peraturan rumah tangga, anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga itu diselenggarakan oleh keramat raya, artinya oleh pengurus sekarang, bukan oleh pihak lain. Dan pengurus sekarang berhak menyelenggarakan kalau dia didukung oleh 50 plus 1 PC PW. Nah, kalau itu nggak terwujud, yang terjadi seperti yang disampaikan oleh Gus Bayhaqi tadi, gerakan kultural, sowan ke sejumlah tokoh atau ziarah ke sejumlah muassis atau muhibah ke sejumlah kota, dan itu ketika ditarik ke persoalan legalitas, ditarik ke persoalan mandat atau suara yang berhak yang pemilik mandat untuk menyelenggarakan MLB itu tidak ada. Nah, karena itu saya memaknai bahwa ini fungsinya adalah untuk 2027, dan esensinya kita para tokoh termasuk Gus Bayhaqi, saya meyakini termasuk Imam Jazuli dan Gus Salam Sohid itu rindu pada gagasan besar, rindu pada narasi agung. Satu sisi lain mereka menghendaki mereka yang punya kelayakan tertentu untuk mempersiapkan diri mulai sekarang, investasi kepemimpinan. Ya. Oke, terima kasih. Saya langsung ke Prof. Hanif. Prof. Hanif, bagaimana Prof. Hanif dan Padat? Silakan. Iya, saya melihat itu sudut pandang idealis ya, bahwa NU itu civil society, maka harus bicara di lini soal keadaban, soal civility, soal law enforcement, soal kemanusiaan dan lain-lain. Dan NU karena sebagai civil society idealnya adalah tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran, apalagi pemecatan. Ini kan bukan organisasi politik. Saya memahami itu sebatas sebagai idealisme. Tetapi kan kita ini sudah punya dua contoh praktis tentang MLB dalam tanda kutip, baik yang dikehendaki oleh struktur, oleh negara, maupun yang dikehendaki oleh akar rumput, oleh kalangan non struktur seperti Mas Bayhaqi dan kawan-kawan ini. Dulu ketika Muktamar Cipasung 94 itu negara menghendaki Gus Dur dikalahkan di Cipasung. Jadi ini top down movement ya, apa itu negara turun tangan untuk mengambil alih kepemimpinan di PBNU dari Gus Dur ke tokoh yang dipersiapkan ketika itu Abu Hasan, tapi gagal. Nah, dalam konteks ini sebenarnya Saifullah Yusuf bisa dibenarkan karena referensi memang MLBNU tidak pernah berhasil, negara pun tidak berhasil. Nah, pada akhir Muktamar Boyolali, yang menghasilkan kepemimpinan Kiai Sahal dan Kiai Hasim periode kedua, sama itu di Buntet Pesantren Cirebon, ini bukan hanya sembunyi-sembunyi, bahkan mereka-mereka yang tidak jadi waktu itu simboliknya adalah mantan ketua P3M Master Farid Masudi itu menyelenggarakan acara 3 hari di Buntet. Gagal juga itu. Jadi tidak sekedar sembunyi-sembunyi, itu terang-terangan dan banyak tokoh yang hadir. Nah, dua gambaran itu, satu digerakkan dari bottom up, dari teman-teman non-struktur negara setelah Muktamar Boyolali, dan pada waktu Muktamar Cipasung tahun 94, dua-duanya gagal. Nah, makanya kan kemudian kita tidak bicara kegagalan sih, kita bicara soal serius tidaknya. Serius tidaknya MLB ini kalau satu, bahwa negara menghendaki pergantian ketua umum PBNU. Negara masuk, kemudian negara menggerakkan operatornya, masif seperti 94. Nah, 94 itu negara gagal, saya melihatnya adalah karena faktor ketokohan Gus Dur. Jadi figur sangat kuat, sangat mengakar, sangat didukung. Tidak ada orang yang waktu itu tidak menghormati dan respect kepada Gus Dur. Pikirannya, ucapannya,
kegiatannya dimanapun orang berbondong-bondong. Sebenarnya kan kalau negara turun, posisi Gus Yahya ini tidak sekuat Gus Dur. Jadi mudah itu sebenarnya. Kalau negara turun. Negara turun ini indikasinya apa? Gampang sekali bahwa kalau kemudian organ-organ di negara, baik aparatur penanggung jawab politik, penanggung jawab keamanan itu turun ke PJ, ke PW, ya berarti itu indikasinya turun. Indikasi lebih jelasnya apa? Ya kalau ada operasional, ada logistik, ada buah tangan dari negara, ya itu berarti mereka turun. Kalau tidak ada partikelir murni seperti ini berat. Oke, kita hanya bicara soal idealisme. Kemudian kalau kita kembali ke peristiwa Buntet Cirebon tahun 2005, pasca muktamar Boyolali, itu orang murni, negara tidak masuk dan gerakannya cukup masif. Saya yakin waktu itu 40% kekuatan itu berkumpul di Cirebon, tapi sama saja tidak bisa menghasilkan apapun kecuali itu sekedar reuni aja menurut saya. Nah, saya juga tidak melihat, katakanlah bahwa konflik laten antara Keramat Raya dan Raden Saleh itu kemudian sampai sekarang terpelihara di ranah konflik. Saya tidak melihat itu. Keramat Raya atau Raden Saleh terutama, dia udah nyaman-nyaman saja bahwa agenda-agenda kepartian, agenda-agenda kenegaraan tidak terganggu. Dan dia tidak terlalu butuh untuk mengganti atau menurunkan atau menggerakkan MLB. Kenapa? Selama ini kan Muhaimin konsisten bahwa PKB dan PBNU itu entitas yang berbeda. Jadi tidak saling mengintervensi. Kita saling menghormati, saling menjaga wilayah masing-masing. Jadi menurut saya agak susah kita diyakinkan bahwa ini serius. Ya. Halo, Mas Yusuf. Lanjut. Ya. Masih dengar, Mas. Oke, ini koneksinya ada terhambat. Oke, langsung ke Prof. Hanif. Prof. Hanif. Ya. Mungkin sebagai closing statement, saya kira ini diskusi atau podcast malam ini akan berlanjut. Bagaimana memotret keseriusan MLB NU di podcast selanjutnya. Nah, dari podcast awal ini, bagaimana Anda melihat bahwa apakah mungkin MLB NU ini bisa tergelar dengan fenomena yang sudah terjadi? Silakan, Prof. Ya, begini. Persoalan yang dihadapkan dengan panitia MLB ini adalah persoalan